Pagi itu tiba-tiba si manajer Liu terjatuh pingsan di hadapan Lingma yang sedang bekerja sebagai petugas kebersihan baru di perusahaan ini. Lingma mendadak panik tentu saja mencoba untuk memberi pertolongan pertama pada manajer Liu, namun tak tahu bagaimana caranya. Dengan nada terbata manajer Liu berkata, "Tolong ambilkan obat penenang yang ada di dalam tas itu." Dengan segera Lingma mengambil obat tersebut dan langsung diberikan pada manajer Liu. Tak lama manajer Liu pun sadar kembali dan berdiri. Manajer Liu sangat berterima kasih sekali atas kebaikan Lingma yang telah menyelamatkan nyawanya. "Kamu pegawai kebersihan baru ya? Ini ada uang, ambillah buat kamu." Si Lingma menolak dan berkata, "Anda tidak perlu memberi apapun pada saya. Tugas kita memang sudah seharusnya saling tolong-menolong, bukan?" Kejadian itu sejak tadi telah disaksikan oleh bos besar perusahaan ini. Si bos sejak tadi memperhatikan kebaikan Lingma dan si bos juga baru tahu bahwa ternyata di perusahaannya ada pegawai kebersihan baru yang berhati baik yang punya kepedulian tinggi. Lalu si bos menghubungi sekretarisnya agar segera menghadapnya di kantor. Beberapa saat kemudian sekretaris Wang datang menghadap sang bos. "Bos memanggil saya? Ada yang bisa saya kerjakan, bos? Aku cuma mau bertanya sama kamu. Siapa yang merekrut petugas kebersihan yang baru itu ke perusahaan ini?" "Itu yang merekrut saya, bos. Namanya Lingma. Dia cuma wanita desa yang miskin." "Apakah dia melakukan kesalahan, bos?" "Jika ada kesalahan pada dia, maka saya akan memecatnya, bos." "Tidak. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan sebaliknya dia baru saja menyelamatkan nyawa manajer Liu yang tiba-tiba pingsan. Aku punya sesuatu untuk dia, tolong sampaikan padanya. Berikan uang ini pada Lingma. Anggap saja uang ini sebagai bonus karena karyawan seperti dia itu perlu kita apresiasi." Sekretaris Wang pun menerima uang itu dan berjanji akan menyerahkan pada Lingma. Namun lama-lama timbul niat licik di hati sekretaris Wang. Dia berpikir uang sebanyak ini akan lebih pantas jika aku yang menerima, bukan Lingma. "Soal Lingma akan aku pecat saja dan selesai urusan," ucapnya dalam hati. Kemudian si sekretaris itu menemui Lingma, tapi bukan untuk memberikan uang bonusnya, tapi justru memecat Lingma tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si Lingma sangat terkejut atas pemecatan ini, sebab dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Lingma sangat terpukul atas keputusan sekretaris Wang yang telah memecatnya, sebab Lingma sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk bisa bertahan hidup sehari-hari bersama kedua orang tuanya yang sudah pada lanjut usia. Lalu si Lingma memberanikan diri menemui bos besar untuk meminta keadilan. "Bos, tolong beri kesempatan pada saya untuk berbicara." "Ada apa? Tampaknya ada hal penting yang ingin kamu sampaikan, silahkan," ujar si bos. "Baru saja saya dipecat oleh sekretaris Wang dengan tanpa alasan. Saya mohon agar tetap diizinkan untuk bekerja di sini, bos. Sebab jika sampai saya tidak bekerja, maka kedua orang tua saya tidak ada yang mencarikan uang." Mendengar ucapan Lingma, si bos tampak sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan sekretaris Wang? Kemudian si bos memanggil sekretaris Wang. "Sekretaris Wang, coba jelaskan apa yang terjadi. Bukankah aku menyuruhmu untuk memberikan bonus pada Lingma? Tapi mengapa justru kamu memecat Lingma? Jelaskan." "Bos, Lingma ini hanyalah petugas kebersihan dan hanya wanita tidak berpendidikan. Jadi tidak pantas dia menerima uang sebanyak itu. Yang pantas menerima uang itu tentu saja saya, bos. Perusahaan ini adalah milikku. Akulah yang berhak menentukan kebijakan. Walaupun Lingma hanya pegawai rendahan, tapi dia punya kepedulian tinggi dan punya adab yang bagus. Di perusahaan ini bukan saja pendidikan yang diperlukan, tapi moral yang baik itu lebih dikedepankan. Karena kamu telah mengambil keputusan tanpa sepengetahuanku pada Lingma, dan itu aku anggap pelanggaran, maka sekarang aku putuskan kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Kamu aku persilahkan pergi dari sini. Kamu aku pecat."